Tes tes. Jadi pengen nyanyi kalau ada mic. Oke, kita sore ini akan masuk pada materi profil trip yang ke berapa? Dua. Oke. Siapa yang sudah tahu tujuan field trip kita? Ada yang tahu? Kemana? Hah? Stone Garden. Cuman itu. Kita tah. Ya. Siapa yang pernah? Tadi Radit udah pernah ya, berarti ya. Siapa yang udah pernah selain Radit? Aura. Iya, dia udah foto-foto. Bagus fotonya. Di Stone Garden. Siapa lagi yang udah? Belum pernah ya. Jadi sebagian besar belum pernah. Sama. Ibu juga belum pernah. Kalau lihat fotonya Aura, cepat pengen ke sana saya. Bagus banget foto dia. Di mana itu? Gunung Masigit atau Stone Garden? Stone Garden ya. Heeh ya, keren banget. Nah, sore ini kita akan mempersiapkan diri untuk ke field trip Stone Garden, Gunung Masigit, dan Gua Pawon. Ada beberapa materi ya untuk ke sana. Jadi materi Gua Pawon itu adalah materi sejarah apa namanya Danau Bandung. Nah, di sana juga ada fosil manusia, gitu ya. Nanti sejarah yang akan bawakan adalah Pak Deden. Kemudian di Stone Garden kita bisa lihat bukti bahwa ternyata Bandung ini sudah ada dari zaman purbakala gitu ya. Karena batu-batunya itu ya warisan Gunung Bandung Purba gitu. Nah, lebih tua lagi, jauh lebih tua. Jadi menarik sekali ya tiga tempat yang akan kita datangi ini. Kenapa kita perlu profil trip? Kira-kira nggak kosong. Dan kan kalau orang beriman nggak boleh ya datang ke tujuan tapi kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus penuh dulu pengetahuannya, baru kita akan datang ke Gunung Masigit, Gua Pawon, dan Stone Garden. Selain indah di sana, banyak yang bisa kita pahami ya dari sejarah yang terjadi dan batu-batuan yang ada di sana. Eh, Nanti ada tugas ya pastinya, ada tugas di sana tapi nggak rumit tugasnya. Suruh moto atau gambar. Nah, tapi apa yang difoto, apa yang digambar, ya harus mengikuti paparan profil trip ini supaya tahu apa yang harus digambar, apa yang difoto gitu. Nggak cuma foto selfie aja di depan Stone Garden yang cantik gitu, tapi kita tahu nih kenapa kita ke situ. Gitu ya, begitu. Kemudian yang profil trip yang sebelumnya itu adalah perjalanan, manajemen perjalanan, karena kita harus menyiapkan diri untuk trek yang cukup terjal karena hiking ya. Kalian harus pakai sepatu seperti apa, perlindungan diri yang bagaimana itu sudah diajarkan di profil trip pertama. Jadi nanti tanggal 19 Desember kita akan kumpulkan kalian dan kalian sudah tahu apa yang harus dibawa. Gitu. Kemudian akan dibagi per sangga. Ketua sangga siapa aja? Oh, seorang. Sangga kan banyak harusnya. Per kelas ada berapa sangga? Per digabung ya? Oh, digabung. Dari kelas 10, 11, 12 sangganya gabung. Oh, 12 dia punya sangga. Zaman dulu. Zaman dulu. Orang zaman dulu emang udah mau punah dari Al-Kautsar kelas 12. Manusia purba akan menjadi manusia purba di Al-Kautsar. Oke, itu dari Ibu. Jadi penuhi pengetahuanmu sebelum kita jalan ke sana. Yang pasti seru banget itu acara kita field trip dan sebagian besar ternyata belum pernah. Jadi itu akan lebih asik ya daripada yang udah ngulang ya. Kita mending yang baru-baru aja. Oke, begitu saja dari Ibu. Selamat mengikuti profil trip dari Pak Al Kautsar. Kemudian nanti akan dilanjut dengan Pak Deden sore ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa juga mau
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit sejarah geologi Cekungan Bandung, ya khususnya untuk daerah Raja Mandala ya. Raja Mandala pada Larang yang nanti kita akan eh, datangi gitu ya. Pertama, ada yang tahu nggak pada Larang itu di sisi mananya Bandung? Yang delapan, delapan mata angin, barat laut ya. Oke, barat laut. Oke, nah jadi Bandung ini ya berupa cekungan. Cekungannya itu apa? Nah ini teman di Oke, nah, ini foto dari Gunung Batu ya. Kita bisa lihat ke arah selatan gitu ya. Nah, Bandung itu penuh dengan dikelilingi gunung-gunung gitu ya. Tengahnya dataran datar. Nah, tapi dari setiap sisi yang membatasi mangkok ini itu punya ceritanya masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat itu salah satunya itu Gunung Cikuray itu di sisi tenggara. Salah satu titik tertinggi di sekitar Cekungan Bandung ya. Nah, itu jadi banyak dikelilingi oleh gunung-gunung. Ada yang gunung api, ada yang hasil karena tektonik. Nah, itu posisinya kayak apa nanti kita akan bahas. Nah, secara definisi sendiri, Cekungan Bandung itu sebenarnya bagian dari Das Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat ya. Ya, itu hulunya dari sungai dari situ Cisanti di selatan ya, sampai di utara Muara Gembong di Bekasi. Nah, ini bagian Citarum yang mana? Cekungan Bandung itu yang bagian hulu dari Das Citarum. Nanti lepas dari itu ada bagian tengah, terus ada bagian hilir. Nah, ini singkat dari sejarah ini mulai Bandung ini mulai terbentuk ya dari umur batu yang paling tertua. Batuan yang paling tua yang ada di sekitar Bandung tuh sekitar 30 sampai 34 juta tahun yang lalu. Itu formasi namanya formasi batu asih. Formasi itu apa? Formasi itu satu set batuan yang punya ciri khas tersendiri dan umur tersendiri. Jadi pada misalnya pada zaman ini lebih banyak apa daerah sini misalnya daratan gitu ya. Ini adanya endapan sungai. Oh, ya, itu formasi itu adalah satu set batuan yang punya umur dan karakteristik sendiri. Misalnya satu daerah itu punya kisah berupa bekas daratan gitu. Bekas daratan itu khas itu batuannya situ ada batu pasir, ada apa endapan vulkanik misalnya. Dan itu bentuknya macam-macam gitu. Ada yang eh, bentuk jalur-jalur seperti aliran sungai, ada yang rata begitu ya. Itu formasi. Nah, yang paling tua itu formasi Batu Asih. Itu sebenarnya di dekat Gunung Masigit nanti yang kita ke sana itu dekat sana itu ada juga formasi Batu Asih itu.
Nah, formasi batu ase ini dulunya apa? Di situ ditemukan batuannya itu batu lempung dan banyak zat organiknya. Jadi pengendapan dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di daerah delta, delta kayak mangrove gitu ya. Nah itu akhirnya menghasilkan batuan lempung yang ada di daerah muara sungai begitu yang ada licin-licin gitu ya. Kalau kita masuk laut gitu terus ada lumpur-lumpur. Nah banyak begitu dulunya. Jadi dulu Bandung tuh lupa pantai atau delta. Tuh, nah ini masih sini. Nah terus seiring waktu permukaan lautnya makin naik. Makin naiknya itu karena suhu global juga agak meningkat begitu ya. Jadi esnya mencair dan di sisi lain juga Pulau Jawanya sedang tenggelam. Tenggelamnya itu kenapa? Karena ada gerakan tektonik. Ya walaupun di selatan ada subduksi begitu. Kalau subduksinya kecepatannya berubah, yang di belakang jadi tertarik begitu. Nah tertarik itu kayak kayak kalau yang kelas 10 udah belajar ya divergen drifting gitu ya. Nah bayangin yang awalnya daratan, tarik, tengahnya jadi laut kan. Nah di laut ini, laut dangkal, terbentuklah formasi Raja Mandala. Itu batu gamping. Batu gamping itu apa? Itu sisa dari koral dan hewan-hewan laut. Itu komposisinya adalah kalsium karbonat, CaCO3, kalsium karbonat. Nah, karena kalsium karbonat ini mineral yang sederhana begitu ya. Ketika hewan-hewan ini mati, itu mereka seperti lapuk lalu terkumpul di satu tempat, akhirnya membatu, jadi batu. Itu batu gamping. Itu ini ini melimpah sekali di sekitar Gua Masikit dan Gua Pawon ini. Bahkan Gua Pawon sendiri ini adalah dari batu gamping yang larut. Karena batu gamping itu kalsium karbonat, itu kalau kena hujan, hujannya itu kan agak asam ya. Nah itu batu gampingnya itu gampang larut kalau kena hujan. Nanti batunya larut jadi bolong-bolong. Nah, bolong-bolong ini adalah gua-gua itu. Salah satunya Gua Pawon. Dan di sekitar sana nanti gak cuma ada Gua Pawon tapi ada macam-macam ya. Banyak sekali gua di situ. Nah, terus kisah selanjutnya gimana? Itu tadi proses tektonik yang memisah itu ya, itu kan semakin makin dalam gitu. Akhirnya yang awalnya laut dangkal jadi laut dalam. Nah, sekarang terbentuklah formasi Citarum dan formasi Saguling. Itu batu pasir yang biasanya ada di lereng laut. Jadi kalau laut itu terus tiba-tiba lautnya makin dalam, nah itu di lereng itu banyak endapan pasirnya gitu. Harusnya kuat, terus ada pecahan-pecahan batu-batu besar gitu di situ juga, namanya breksi. Nah karena di selatannya itu di sisi daratannya, sisi lebih selatan itu waktu itu jajaran gunung api. Nah jajaran gunung api ini yang menyuplai sedimen ke laut dalam itu. Gunung apinya ada di mana? Yaitu ada di selatan Bandung. Itu yang sekarang jadi Pangalengan, Cukul, terus Tupatenggang ya, selatannya itu. Itu situ banyak produk gunung api umur ya sekitar 15 juta tahun lalu. Nah ini sekarang jadi batas selatan Cekungan Bandung. Terus sisa gunung-gunung api tua itu. Nah, lanjut. Nah 12 juta tahun lalu gerakan tektoniknya yang tadi memisah ya berubah terarah gitu ya. Balik. Ini kedorong lagi yang tengah ini. Laut dalam ini jadi dangkal. Nah, dangkal tuh mulai bentuk batu gamping yang lain lagi, terus yang udah ada, batuan yang udah ada, itu terlipat di gambar. Soalnya batuan
di dalam begini ya. Anggap yang ini batu gamping. Ketika tertekan, jadinya terlipat begini ya. Masih kelipat, masih kedorong lagi. Ini jadi patah ya. Nah, proses ini terjadi sekitar 12 juta tahun yang lalu. Di situ mulai terbentuk sesar-sesar yang batuan yang udah ada ini jadi terlipat begitu. Nah, ini kan nggak stabil nih yang ngegantung gini ya. Nah, ini lama-lama tererosi. Akhirnya apa? Nih batuan yang tua ini, batu gamping ini muncul ke permukaan. Aslinya dia ada di kedalaman sekian kilometer begitu ya. Karena ketimbun terus ya. Nah, ini gara-gara sesar dan perlipatan akhirnya muncul ke permukaan. Nanti kita di sana di Gunung Masigito kita akan lihat ada sesar-sesar naik gitu. Itu ada banyak sesar-sesar yang memotong batuan, itu batuan tuh kayak kesundul naik. Nah, setelah dari proses ini, tektonik yang intensif ini, Bandung udah mulai jadi daratan utuh ya, nggak ada lagi laut gitu. Nah, sejak itu 4 juta tahun yang lalu mulai banyak muncul gunung api di sekitar cekungan Bandung. Nah, bayangin proses ini, bikin sesar ini terjadi di sekitar Bandung, mengelilingi Bandung. Jadi di berbagai tempat begitu di sekitar Bandung tuh jadi proses sesar-sesar itu. Akhirnya sesar ini apa? Sesar itu kan patahan ya. Di situ ada kayak rekahan. Nah, rekahan ini bisa dilewati oleh magma. Ya, jadi bayangin kalau udah patah gitu ya. Tuh. Nah, ini jadi retakan. Terus di bawahnya magma naik. Bisa naik dengan gampang ya. Nah, ini jadi apa? Di gunung api. Nah, makanya sejak 4 juta tahun yang lalu tuh sekitar Bandung tuh muncul banyak gunung api mengelilingi Bandung. Karena sesar-sesarnya juga mengelilingi Bandung. Gitu. Nah, salah satu dari gunung api ini pada 105.000 tahun yang lalu itu meletus besar. Nah, awalnya di tengah cekungan Bandung tuh udah ada Sungai Citarum, Citarum Purba. Tapi karena meletus besar, Gunung Sunda di utara, itu produknya itu menutupi seluruh daerah utara termasuk barat laut, daerah Padalarang. Nah, dulu Sungai Citarum melewatin Padalarang, sekarang ketutup, kebendung. Akhirnya apa? Kebendung, belakang jadi danau. Itu 105.000 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang danaunya kemana? Jebol. Waktu akhir zaman es, itu banyak erosi. Akhirnya di daerah Saguling, bendungan Saguling yang sekarang ya, itu eh, terbentuk celah begitu di perbukitan itu. Akhirnya celahnya makin dalam, eh, jadilah perbukitan begitu ya. Ini danaunya begini di belakang nih. Nah, ini karena erosi lama kelamaan makin pendek gitu ya. Nah, akhirnya tumpah lah. Nah, ini kan kekuatannya besar begitu ya. Air yang tumpah begitu. Ini lama kelamaan makin dalam. Jadi lembah yang dalamnya itu ratusan meter. Sekarang jadi eh, Sanghyang Heuleut.
Kalau pernah dengar ya itu ya spot yang Instagramable gitu ya, spot viral. Ya, ya itu dulu Bandung itu bocornya di situ danaunya ya. Oke, next. Kalau masih susah kebayang, eh, nah ini pembentukan batu gamping ya. Awalnya kayak dari cangkang kerang, batu koral gitu ya. Yang bawah nih koral. Ini koral juga macam-macam ya bentuknya nih, yang ada yang kayak bulat gitu, ada yang pipih kayak piring, ada yang satu koloni begitu. Ada yang cabang-cabang, terus ada juga ya ini kerang, terus moluska, ada ganggang juga. Nah, ini tadi kan terbentuk dari kalsium karbonat ya di cangkang ini. Nah, ini bereaksi dengan air laut dan sebagainya. Akhirnya kalsiumnya ini terendapkan jadi mineral begitu. Nanti setelah kena panas jadi membatu. Kalau lebih panas lagi itu nanti struktur-struktur bekas cangkangnya begitu ya, itu nggak lagi kelihatan, jadi kayak kristal aja. Nah itu namanya marmer. Jadi marmer itu bukan sekedar batu hias gitu ya. Marmer itu adalah batu gamping yang udah kena panas, kena proses metamorfisme. Ya K10 ya, belajar ya K10 metamorfisme. Ya kemarin kemarin kan baru UAS kan, ya itu metamorfisme. Nah nanti yang kita lihat di Raja Mandala itu nggak semuanya eh, kayak gini ya, yang nggak kelihatan gitu ya, udah jadi mineral semua. Tapi masih kebanyakan masih eh, sisa-sisa ini apa bentuk cabang-cabang koralnya gitu ya, itu masih kelihatan. Nanti ada bahkan ada cangkang kerang gitu yang gini ya. Eh, ya, yang kayak gini ya, cangkang kerang ya. Ada nanti kita bisa lihat di sana. Terus yang apa eh, koral gitu ya, yang bercabang begini. Nah, bayangin patah gitu ya. Nah, ini yang kelihatan di sini tampak atasnya seperti itu bulat, terus ada kamar-kamarnya kecil gitu. Nah, ini banyak nih nanti. Terus ada juga alga ya, ganggang. Itu nanti kalau dia mati jadi ketumpuk gitu ya. Nah ini kelihatan kayak tekstur gulatan-gulatan gitu. Nanti di Stone Garden juga ada. Gitu. Ini peta geologinya nih. Peta geologi itu tadi kita tahu dari mana gitu ini batuan sejarah Bandung tuh ini awalnya laut makin dalam terus tiba-tiba mendangkal kena lipatan dan sebagainya. Nah itu dari batuan yang ditemukan sama sesar-sesar. Yang kayak gini nih garis-garis ini adalah sesar naik. Jadi bukti bahwa tadi lapisannya kesundul gitu ya, sini sundul naik. Nah ini bisa kita lihat yang pink tua ini ya. Nah itu adalah batu gamping. Kita lokasinya nanti di sini yang di bintang ini. Di sekitarnya ada formasi Citarum, ada apa Saguling dan sebagainya. Ada juga sini yang QOB. QOB itu eh, batuan vulkanik. Jadi itu bukti endapan Gunung Sunda itu nyampe ke daerah situ, daerah Padalarang. Oke, next. Nah, ini sungai sekarang ya, kondisi sekarang itu. Ini Cekungan Bandung, ini Sungai Citarum. Ini kita sekarang posisinya jauh kan ya dari Sungai Citarum. Nah, tapi di masa lalu, next. Eh ini dulu alirannya nggak di situ ya. Nah ini
Oh ini. Nah itu ya. Itu sungainya dulu ngalirnya ke arah Cimahi pada Larang dan ngelewatin dekat Goa Pawon situ. Di utaranya Goa Pawon. Jadi nanti kalau kita di Stone Garden kita lihat ke utara gitu ya, itu ada lembah dalam. Nah, dulunya Sungai Citarum ngalir di situ. Next. Tapi apa yang terjadi? Nih, Gunung Sunda di sini meletus, endapannya nutup ke sini. Akhirnya sungainya terbendung. Next. Berubah. Next. Jadilah jadi danau gini. Sampai akhirnya nanti jebol di daerah Saguling. Tuh, nah ini kita nanti di sini di tepinya Danau Bandung Purba. Nah, ini ternyata kondisi yang dulu Bandung ini berupa danau, ini mempengaruhi juga manusianya bagaimana mereka hidup. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Deden. Ya. Ada pertanyaan? Oh, langsung Pak Deden. Oke. Ada linknya tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, saya meneruskan yang paparan Pak Alka ya, itu sudah cukup panjang lebar. Mungkin waktu saya setengah jam gitu ya. Jadi saya tidak bicara secara detail, tapi kurang lebih gambaran-gambaran besarnya aja. Nanti kita di pendalaman ya, ditanya jawab. Ya, jadi anak-anak kemarin kita survei ke Goa Pawon gitu ya, dan tadi Pak Alka sudah cerita juga gitu ya, Goa Pawon itu di mana gitu ya. Nah itu kan berasal dari cekungan Bandung Purba ya gitu ya. Nah di sini, jadi kalau kita lihat itu di Gunung Masigit ya, gitu. Nah ini ada daerah sini gitu ya, pada Larang. Nah tadi kan sudah dibicarakan bahwa ini daerah daerah apa, daerah yang penuh Raja Mandala itu khas gitu ya, CaCO3 ya Pak Alka ya gitu ya. Jadi nah di sini CaCO3 itu kalau dia dibakar sampai 900 derajat akan menginikan kapur gitu ya. Kapur yang kita pakai untuk bahan bangunan, untuk industri kosmetik gitu ya. Nah, itu berasal dari sini. Nah, kita kita supaya ke sana itu kan ada banyak pertambangan gitu ya di sana. Padahal ini secara geologi tadi ya menyimpan sebuah catatan sejarah geologi yang sampai jutaan tahun gitu ya. Tadi kan udah diceritakan gitu ya. Seperti monumen perpustakaan gitu ya, perpustakaan keilmuan yang itu bercerita tentang sejarah bumi gitu ya sejak jutaan tahun lalu. Di mana dari sana kita lihat bahwa Bandung itu tuh dari itu formasi itu dari tadi Pak Alka berada di wilayah lautan gitu ya, betul Pak Alka ya, gitu ya. Sehingga di sana ada banyak batu kapur gitu ya, itu sejarahnya. Nah, kalau misalnya itu hancur akibat pertambangan, tentu saja monumen itu jadi lenyap gitu ya. Kita nggak bisa belajar lagi gitu bahwa di sana itu ada banyak hewan-hewan laut, ada koral, ada apa gitu yang itu tuh jutaan tahun usianya gitu ya. Sayang sekali kan ya, hanya untuk kepentingan katakanlah pertambangan gitu. Yang itu tuh hanya untuk marmer, hanya untuk apa? Itu harus tentu harus di ini ya, harus kita cegah gitu ya. Jangan sampai habis ya monumen bersejarah itu. Nah, itu terletak di sana ya di Kas Citata gitu ya. Next. Nah, ini jadi tadi udah di Pak Alka juga ya. Nah, ini kurang lebih lokasi Gua Poson di masa Danau Bandung Purba ya, itu nanti di sini gitu ya. Nah, ini berasal dari mana gitu nanti kita lihat ya.
Nah, ini Gua Pawon di sini. Nah, ini sekitar sini. Nah, di sini ada banyak, sebenarnya di sekeliling ini ada banyak peninggalan-peninggalan bersejarah gitu ya. Dari mulai Dago Pakar sampai Manglayang sampai mungkin di sekitar Kendan gitu ya. Nah, ada batu penambangan obsidian ya kalau nggak salah di sekitar Mandalawangi gitu ya. Nah, ini ya di sekitar sini gitu. Nah, ini batu-batu obsidian yang dipakai untuk orang-orang prasejarah itu menggunakan batu itu. Batu obsidian itu adalah batu yang sangat keras gitu ya, terbentuk dari apa ya? Dari apa ya Pak Alka ya obsidian itu? Gunung api kan ya, dari gunung api. Jadi itu paling keras ya, itu batu paling keras. Cukup keras gitu. Kenapa yang dipilih obsidian ya? Obsidian itu salah satu jenis batuan gunung api yang paling tajam. Ya. Tajamnya itu alami karena dia dominan dari silika oksida kayak kaca. Kaca pecah tajam ya. Nah, jadi batu obsidian itu bisa gampang dibentuk, dipecahkan gitu ya. Jadi seperti kapak atau pisau Ya. dipakai untuk manusia purba. Nah, itu dapatnya gitu dari Ya. mana ntar dijelaskan. Ya. Nah itu jadi seperti itu ya. Jadi dia yang tajam gitu ya, bisa mengiris daging gitu ya. Nah, jadi dari Gua Pawon ini, nah ada apa? Ada penelitian bahwa para manusia prasejarah di Gua Pawon itu mengambil peralatan-peralatannya itu sampai di batu obsidian yang sekitar Cicalengka, itu kurang lebih gitu ya. Nah ini, jadi ini adalah kehidupan manusia purba kita di sini. Kenapa begini? Karena ini air, gitu ya. Berarti sering cerita ya, gitu ya. Sejarah manusia purba itu kan tidak lepas dari air, dari mulai Sangiran itu kan di Bengawan Solo, kemudian di Kalibrantas, di mana itu kan air semua. Gitu. Nah ini juga sama, Badung Purba juga. Karena di sini air. Tadi kan udah cerita ya Pak Alka, bagaimana Danau Purba itu kemudian surut. Nah terjadi ketika surutnya ini adalah kehidupan Gua Pawon ini, manusia Gua Pawon. Nah ini dari mana? Gitu ya, kita lihat kan Pak Dedan pernah cerita ya tentang ada manusia purba, ada Homo sapien gitu. Nah, ini jenis yang mana nih Gua Pawon ini? Ya, kita lihat. Next. Nah, ini secara usia diperkirakan 1.500 sampai 5.600 tahun lalu ya, gitu ya. Nah, berarti kan ini apa ya, cukup tua ya. Jadi jauh daripada Proto Melayu dan Detro Melayu. Ya, kalau Proto Melayu dan Detro Melayu itu kan sekitar tahun 2500 ya sebelum Masehi gitu ya, jauh sebelum itu gitu ya. Nah, jadi sebelum itu, nah ini kita lihat bagaimana konstruk ini jenis manusia apa gitu, manusia Gua Pawon ini. Next, coba lihat. Nah, ternyata gitu ya. Nah, ini teori terbaru gitu ya. Selalu ada pembaharuan teori terbaru gitu ya. Dua lapisan kedatangan Homo sapien gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi lapisan awal. Nah, ini adalah Austromelanozoid gitu ya. Nah, ini. Jadi ke Nusantara ini dua lapisan kedatangan Homo sapien ke Nusantara. Ya. Ini sejalan dengan tadi ya 1.500 sampai berapa tadi? 6.000 ya 5.600 tahun lalu gitu ya. Nah ini kedatangan ke Nusantara. Nah ini adalah Austromelanozoid. Nah ini terjadi ya di sekitar ini ketika Sundaland gitu ya. Jadi bergerak gitu ya bergerak. Nah ini jadi ini adalah Homo sapien tapi yang datang ketika masih Jawa, Sumatera dan itu nyatu dengan Asia gitu ya. Jadi bukan manusia purba, tapi masih ada jenis Homo sapien. Kenapa jenis Homo sapien nanti kita lihat ya. Nah, lapisan kedua ini sering di buku sejarah gitu ya. Nah, ini ada yang Proto Melayu ini 2000 sebelum Masehi atau 4.000 tahun lalu, sama Detro Melayu ini 500 sebelum Masehi atau 2.500 tahun lalu. Gitu kan. Nah, kalau ini tadi sekitar 10.000 tahun lalu ya, Gua Pawon itu. Nah, jadi lapisan awal ini Austromelanozoid disebutnya ya dari jenisnya gitu. Oke, next. Nah, ini lapisan awal itu jalur kedatangan dari sini, dari Asia Tenggara. Jadi ini ketika masih Sundaland. Nah, ini ke Nusantara sini. Gitu ya. Nah, ini ke Pulau Jawa. Jadi bergerak dari Asia Timur sini ya, bukan Asia Timur, Asia sini, Asia Tenggara dan Asia sini Asia India Timur tepatnya. Di India Timur. Nah, di sini. Nah, ini bergerak. Nah, ini masih nyatu ya. Jadi dia lewat jalur darat dan nyebrang gitu ya. Jadi belum ada teknologi perahu. Nah, ini membuktikan bahwa penyebaran manusia Homo sapien ke Nusantara ini bukan manusia purba ya. Ada dua tahap, yaitu sebelum tadi Proto Melayu dan Detro Melayu.
Kalau Proto Melayu dan Netro Melayu berasal dari sini kan, dari Yunan ya. Sini Yunan, Cina Selatan gitu ya. Nah bergerak, nah dalam jalur perahu karena ini sudah dalam laut gitu kan, perahu yang sederhana yang Proto Melayu, terus kemudian yang Netro Melayu dia sudah perahu dengan menggunakan 2 layar. Nah kalau ini dia masih jalan darat gitu ya ke sini. Nah ini jadi paling awal. Nah, jadi jalur kedatangan disebutnya Austro-Melanosoid. Nah, ini ciri-cirinya itu adalah secara apa? Secara fisik gitu ya. Mirip orang aborigin. Mirip aborigin itu. Hidungnya besar gitu ya. Kekar gitu ya dan dia kuat gitu ya. Nah, itu terus kemudian rambutnya hitam gitu. Jadi secara ciri fisik seperti itu. Lanjut. Nah, mirip aborigin. Nah, ini kalau yang gelombang kedua ya. Yang lapisan atau gelombang kedua itu jalur kedatangan Proto Melayu dan Netro Melayu ya. Ini. Ya, jadi gelombang kedua itu ada 2 jalur juga, gitu ya, yang Proto Melayu dan tentunya sering ini kan di buku sejarah, gitu ya. Nah ternyata sebelum itu sudah ada, ya, yang disebut gelombang pertama itu, yang tadi ya, yang kedatangan Austro-Melanosoid. Nah kalau ini Proto dan Netro Melayu, ini secara ras di ini sebagai Austronesia, gitu. Jadi ada 2 ini kan, secara ras itu. Nah jadi anak-anak. Nah, ada Austronesia. Nah, ras itu kan Austronesia. Nah, ini menjadi 2 kan ya, menjadi Proto Melayu dan satu lagi Netro Melayu. Nah, ini ya. Nah, kalau ini yang tadi ya, Austro-Melanosoid. Nah, ini berbeda. Dan ini tidak dari jalur yang dari Yunan gitu ya, tapi dari India Timur ke atas, dari teori out of Afrika gitu ya kalau dalam ini ya, kalau dalam bersejarah. Nah ini jalur yang kedua. Next. Nah signifikansi penemuan manusia pawon ini adalah ternyata satu ya bukti kehadiran Homo sapiens awal. Jadi teknologinya adalah Mesolitikum gitu ya. Nah ini. Nah, jadi teknologi Mesolitikum. Nah, ini adalah ada ya budaya Hobinhian. Nah, budaya Hobinhian itu istilah dari Filipina ya. Jadi Filipina Vietnam gitu ya. Jadi kan ada kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson itu kebudayaan logam yang Netro Melayu kan. Nah, ada Hobinhian. Nah, Hobinhian itu adalah budaya Mesolitikum. Kan ada Mesolitikum. Jadi ini yang Gua Pawon itu ya masuk ke dalam Mesolitikum. Kan ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Nah, ada yang adalah Mesolitikum. Dia adalah menggunakan batu untuk peralatannya. Yang tadi ya batu obsidian ditatah, dipecah gitu ya menjadi tajam. Nah, kemudian juga dia pramo dan pemburu. Jadi dia belum ada konsep pertanian gitu ya. Belum nggak menetap. Tidak menetap, tapi dia pramo dan pemburu. Jadi bergerak terus gitu ya. Dan rumahnya itu adalah di gua-gua. Nah, makanya ini manusia gua pawon. Jadi Hobinhian itu adalah sebuah kebudayaan yang dia masih di Mesolitikum, kemudian berkelompok kecil gitu ya, mendiami gua-gua. Kalau nggak salah penemuan di Gua Pawon itu menemukan kerangka itu ada 3 kerangka ya, Pak. 4. Nah, 4 kerangka gitu ya. 4 kerangka manusia itu ya, manusia. Dan kenapa Pak Deden berani mengatakan ini adalah Homo sapiens? Karena apa? Karena dia sudah mulai gitu ya mengenal hal-hal yang lebih spiritual. Jadi konsep dikuburkan ya, pengenalan tentang arwah itu sudah ada gitu ya. Jadi sudah ada orientasi untuk ke spiritual gitu ya, seperti itu. Dan dia secara ini ada banyak peninggalan-peninggalan yang sifatnya mirip-mirip upacara gitu ya. Jadi cara menguburkannya udah berbeda gitu ya. Nah, ini meskipun secara ini masih awal gitu ya. Nah, terus kemudian ras belum masih di ini. Ras Austro-Melanosoid. Nah, yang tadi itu ya, Austro-Melanosoid gitu. Jadi bukan Austronesia. Nah, jadi Nusantara ini ada 2 gelombang gitu ya. Austro-Melanosoid yang secara fisik itu mirip aborigin gitu ya. Nah, ada yang Austronesia. Austronesia kan ada 2 gelombang juga gitu ya. Nah, keduanya itu bercampur di Asia di bagian barat gitu ya. Jadi wilayah Sunda dan lain Sumatera itu kita pencampuran antara Austronesia ya disebut dengan tadi ya Proto atau Netro Melayu
dengan Austromelanosoid. Kalau di Indonesia bagian timur, genetik Austromelanosoidnya lebih kuat. Sehingga penduduk aborigin itu kan nanti kan ke Papua itu agak mirip gitu ya karena kuat ininya genetiknya gitu ya di wilayah Indonesia Timur. Nah, jadi seperti itu. Jadi manusia Indonesia modern itu dibentuk oleh dua lapisan itu, Austromelanosoid dan Austronesia. Austronesia itu ada dua ya, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, gitu. Jadi kita itu mewarisi genetik itu gitu ya. Nah, paling kuat genetik buah pawon itu ada di Indonesia Timur. Gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi genetiknya paling kuat gitu ya. Karena penyebarannya makin meluas di sana, jadi makin ini. Nah, sedangkan Austronesianya dia menyebarnya di wilayah bagian barat kebanyakan, gitu ya, Austronesia yang tadi, gitu ya. Nah, ini adalah bukti dua lapisan atau gelombang asal-usul Homo sapiens. Kemudian juga penemuan Gua Pawon ini informasi tentang pola hidup dan budaya prasejarah. Jadi dari sana itu sudah kelihatan bahwa mereka hidup berkelompok dengan ditemukannya tadi 4 kerangka manusia purba, kemudian juga ada bekas-bekas makanannya, ada bekas-bekas cara penguburannya, gitu ya Pak Aka ya, gitu ya. Nah, di sana bisa ketahuan, gitu ya. Nah itu tentu manusia Gua Pawon ini cukup cukup apa? Reputasinya cukup karena baru ya ditemukan tahun 2000 kalau nggak salah ya Pak Aka ya. Jadi kelompok riset Cekungan Bandung itu menemukan manusia Gua Pawon itu relatif baru, baru tahun 2000 gitu ya. Jadi nah kenapa? Para belum lahir ya. Oh iya ya betul ya. Nah, jadi relatif baru ya tahun 2000 dan itu tuh dimulai dari main-main hobi keliling Cekungan Bandung gitu ya. Pak Budi Brahmanjo itu teman saya juga sebenarnya ya gitu ya. Nah, dulu jadi hobi-hobi keliling gitu ya. Nah, jadi yang hobi jalan-jalan nah nanti kan barangkali menemukan manusia ya, manusia prasejarah misalnya gitu ya. Di mana gitu ya. Nah, bisa jadi kan walau alam gitu ya. Nah, mungkin jadi ketemu misalnya sebuah kerangka di mana di Jalan Braga misalnya kita sebut manusia gua Braga ada nggak ya gitu nah, gitu ya bisa jadi ya. Nah, tapi tentu di sini gitu ya dari sejarah tadi ya kelihatan bahwa kehidupan manusia yang budaya Hoa Bin Hian itu sebuah sebutan aja ya, itu kebudayaan Mesolitikum tadi ya mengelilingi sekitar Cekungan Bandung gitu ya. Cekungan Bandung yang itu mulai surut. Jadi ketika Alka bicara gitu ya, Bandung itu sempat di oleh Danau Purba, nah kemudian mulai surut, nah banyak kemudian hadir para manusia prasejarah. Nah gitu ceritanya. Apakah ada yang sejenis? Ada di beberapa wilayah, itu kalau nggak salah di Wajak, ya manusia kerangka Wajak, kemudian di manusia harimau di sekitar Nipah, kalau nggak salah itu sejenis mirip, ya mirip dengan Gua Pawon. Nah ini membuktikan bahwa gelombang tadi ya gelombang Homo sapiens itu ada tahap pertama itu, gitu ya, yang dari ras Austral melanosoid. Lanjut, udah selesai kayaknya. Nah ini hasil-hasil survei, gitu ya. Nah ini Gua Pawon seperti ini gitu. Kita akan ke sana ya, insya Allah gitu ya. Nah nanti kalian harus punya imajinasi gitu ya. Melihat gua, ya, jangan hanya gua ya. Kira-kira kayak time travel gitu ya, punya bayangan gitu ya. Wah lihat gitu ya. Nah, kalau hidup di seperti itu gimana nih cara nyari makannya gitu ya. Nah kan di pinggir-pinggiran danau gitu ya. Nah kira-kira apa nih makanannya? Nah dia kan berburu dan meramu gitu ya, berburu hewan-hewan apa ya di sana gitu ya. Nah itu harus punya bayangan. Lanjut, udah selesai. Nah, udah habis. Nah, ini jadi sekarang pertanyaan jawab saja ya. Jadi anak-anak gitu ya. Nah, jadi Gua Pawon ini tadi ya ada bukti sejarah terkait dengan geologi yang tadi diterangkan oleh Pak Alka ya. Nanti kalian akan diorientasikan untuk belajar ya terkait dengan tadi ya bagaimana kita bisa pustaka keilmuan geologi di bentang alam gitu ya seperti apa. Nah, satu lagi mungkin nanti akan Pak Deden nggak akan cerita banyak ya. Tadi nanti akan ada lokal guide gitu ya di lapangan gitu ya yang akan cerita tentang manusia Gua Pawon. Nah mungkin kalian bisa nyari-nyari sumber juga boleh itu dari sekarang gitu ya. Nah nanti akan kita masuk terus kemudian menelusuri gitu ya, membayangkan, mengimajinasikan sambil belajar gitu ya. Gitu mungkin Pak Aka ya. Jadi anak-anak kalau misalnya sesi selanjutnya mungkin tanya jawab ya, betul ya. Pak Deden akhiri, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa moderatornya? Ayo, yang mau bertanya, tanya jawab. Nah, mumpung ada Pak Alka, ahli geolog. Atau udah pada ngantuk? Ya, ada yang tidur. Coba tuh. Ayo, ada yang bertanya nggak? Nah, kalau nggak, nah itu, Pak Alka. Ya, Pak Alka. Mm-mm, Nah, itu terus katanya mirip dengan yang posisi. mm-mm, Itu apakah ya, tahu kulitnya hitam, mm-mm, ada mm-mm. komposisi ya. Ya. Nah, itu ini dari kerangka gitu. Jadi ciri-ciri fisiknya itu adalah tulang kepalanya gitu ya. Jadi dia istilahnya robust apa ya gitu. Dan hidungnya lebar. Lihat aborigin kan hidungnya lebar gitu ya. Gitu ya, lebar banget gitu ya. Jadi dari tulang-tulang. Nah, jadi tulang-tulang. Nah, itu diidentifikasi bahwa dia dekat ke Melanesia gitu ya. Terutama yang aborigin awal. Jadi identifikasinya itu dari struktur tulang. Nah, terutama dari bentuk tengkorak yang panjang gitu ya, panjang, kemudian robust, robust itu kuat gitu ya. Ciri pramo ya, pramo itu kan perlu ini ya gitu, perlu tubuh yang kuat gitu ya. Dan satu lagi itu secara ini dia hidungnya itu lebar, nambru gitu ya. Kalau Sunda itu lebar gitu ya. Nah, jadi itu gitu ya Pak Alka ya. Dan kalau secara ini yang uji karbon ya hanya usia aja gitu ya, usia ini, usia apa? Usia bahwa dia rentangnya itu antara 9.500 tahun sampai dengan 5.600 sebelum tahun lalu gitu kurang lebih gitu sebelum Masehi ya gitu ya seperti itu gitu ya. Nah itu jadi kayak gitu. Jadi kita melihatnya dari kerangka. Gitu. Itu sih mungkin ya yang saya tahu gitu ya. Oke, ada lagi anak-anak? Nih ke Pak Alka, mumpung ada pertanyaan. Pada capek kayaknya nih, lebih aktif. Ayo, ya Adi mau nanya. Ayo, Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Saya Fauzi Ismail mau bertanya, apakah banyak fosil batu bara? Soalnya tadi CaCO3 kan itu dari hewan gitu, dari Echinodermata. Jadi apakah banyak batu bara? Nah ini ke Pak Alka. Pak Alka. Batu bara ya. Ya, batu bara itu C ya, karbon aja. Jadi bukan, kalau ini kan kalsium karbonat. Nah ini kalau terpisah gitu ya, terurai ya, ini jadi kalsium 2 plus sama CO3 minus. Ya. Ini yang kimia ya, kimianya begini. Nah, ini nanti ketemu air jadi asam karbonat gitu ya. Beda sama batu bara. Batu bara itu C, karbon aja. Karena kayu ya, kayu. Jadi beda ya antara makhluk darat gitu yang kebanyakan karbon gitu C aja gitu, sama makhluk laut yang ada kalsiumnya, kalsium karbonat. Nah tapi kalau nanya ada batu baranya nggak, nah itu hubungannya sama informasi batu asih tadi, yang batuan yang paling tua di Bandung itu. Jadi di dekat Gunung Masigit itu ada eh, kesingkap gitu ya lapisannya batu asih itu. Nah itu ternyata setelah diteliti itu mengandung zat organik, jadi mirip calon-calon minyak bumi, hidrokarbon, tahu ya. Ya, hidrokarbon tuh C CXHX gitu ya, karbon dan hidrogen itu nanti jadi gas alam gitu ya, etana, butana, propana, etana ya, atau jadi minyak bumi gitu yang lebih kompleks lagi.
Itu karbonnya. Oh ya, si karbonnya nggak bereaksi dengan hidronya gitu, jadi karbon aja. Nah, itu batu bara. Nah, batu baranya itu, jadi formasi batu ase ini nggak cuma tersingkap di dekat Padalarang, tapi juga di daerah Sukabumi. Nah, ada juga formasi lain, itu formasi Bayah. Nah, itu lebih lebih tebal lagi batu baranya, itu bahkan ditambang dari zaman Belanda. Waktu Jepang menjajah Indonesia, itu bahkan itu mereka sampai rela bikin rel kereta api dari Rangkas Bitung sampai ke Bayah 100 kilo. Romusa ya, banyak sekali yang meninggal. Itu hanya untuk nambang batuan dari formasi formasi Bayah itu. Batu bara kan untuk perang gitu ya, perang dunia butuh banyak bahan bakar dan sebagainya. Oke, kondisi geologi itu yang menentukan juga sejarah kita di Indonesia tuh kayak gimana ya. Ya, pertanyaannya tadi kan batu baranya gitu ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti apakah teknologi Mesolitikum pada manusia pawon? Manusia pawon. Nah, ya, apa alatnya kayak gimana? Ada sih cuma nggak dibawa. Jadi tadi ya, coba searching Mesolitikum. Jadi dia bentuk kapak ya, kapak bulat gitu ya, lonjong tapi ada tajam di satu sisi gitu ya. Jadi bisa dipegang gitu ya. Nah itu Mesolitikum. Jadi Mesolitikum itu kalau Paleolitikum kan dia nggak ada ininya ya, nggak ada apa, nggak ada menginikan. Nah dia, nah salah satunya itu, nah ini bulat gitu ya. Nah ini. Nah itu jadi nah ini Mesolitikum ya. Nah ini pas nih. Nah ini ya. Nah ini. Jadi agak-agak bundar gitu, bisa dipegang gitu ya. Gitu. Bisa digenggam, kapak genggam disebutnya. Gitu ya, digenggam, nah digituin, tajam gitu ya. Nah itu. Nah itu. Kalau Neolitikum kan dia sudah boleh bisa dihaluskan, sudah diukir ya, diasah. Nah kalau ini di apa dibelah gitu. Cuma dia masih sederhana gitu ya. Jadi yang penting bisa dipegang. Dia ada Paleolitikum apa adanya, belum mesti kasar dan apa ini apa aduh gitu. Itu nggak ada pengolahan batu gitu ya kalau Paleolitikum. Nah kalau ini kan sudah di ini ya, sudah ditumbuk gitu ya, antar batu dibentuk gitu ya, dengan memecahkan batu. Nah jadi dipegangnya di sini. Nah gitu ya, dipegang gitu. Jadi seperti itu. Nah jadi secara teknologi masih pakai batu gitu ya. Dan dia tadi kehidupannya itu adalah berburu dan meramu. Meramu itu ngambil makanan apa adanya, gitu ya. Itu khas Mesolitikum dan cenderung berpindah tempat. Berpindah tempat karena apa? Karena ngikutin binatang buruan. Makanya dia dari gua ke gua gitu ya, dari gua ke gua. Makanya kan di sekitar situ tadi Pak Alka cerita tidak hanya satu gua itu, ada banyak gitu ya, bentukan dari cekungan Badung itu. Banyak sekali gua-gua. Nah, yang kita ketemukan itu yang masih utuh kerangkanya itu adalah di Gua Pawon gitu ya, di situ digali sampai berapa meter ya, setengah meter kayaknya ya penggaliannya, berlapis-lapis, 4 kerangka. 4 meter ya, antara 1 sampai 4 meter gitu ya, nah, kurang lebih gitu digali ya gitu. Iya, nah sehingga kita bisa mendetek bahwa di sana kehidupannya itu bertumpuk gitu ya, sehingga kita bisa mengindikasi bahwa kehidupannya itu antara 9.500 sebelum Masehi sampai 5.600 sebelum Masehi. Itu ya. Gitu. Itu ya, Adi, ada lagi? Cukup. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Ya, Malia. Tuh, pakai itu, Malia. Saya ingin bertanya, ini eh, ada hubungannya tapi nggak terlalu ada hubungannya. Jadi sebelum Bapak kan bilang kalau misalnya eh, yang peninggalan-peninggalan tersebut harusnya dibiarkan karena itu sejarah dan jangan di tempat tambang. Nah, sedangkan kami tadi ada seminar tentang Pertamina di mana mereka tuh mencari-cari lagi sumber untuk bahan bakar gitu. Kan paradoks ya. Itu jadi titik temunya di mana? Karena kita tetap butuh energi tapi peninggalan sejarah juga penting. Nah, Kak. Orang Yolo, orang tambang. Beda formasi ya. Jadi yang tadi apa yang sejarah manusia purba itu ya itu banyaknya di Goa Pawon itu batu gamping. Nah, kalau energi bukan di batu gamping ngambilnya. Ya. Di batu lempung yang mengandung zat organik ya, batu sedimen yang banyak zat organiknya. Dan itu nanti ada juga yang sisa delta itu formasi batu ase kan sisa delta. Nah, itu delta itu kan banyak kayunya ya. Mangrove gitu ya. Nah, itu jadi gambut, nanti lama-lama jadi batu bara. Itu energinya. Jadi beda yang ditambang ya gitu. Baik. Nah, tapi tetap ada penambangan di batu kapur, di batu gamping. Untuk apa? Untuk semen. Ya, semen itu. Ya, ini emang paradoks gitu ya. Sisi lain kita emang butuh juga kapur gitu ya. Untuk semen ya. Semen itu kalau salah 35%-nya itu kalsium karbonat. Nanti campurannya dengan napal dan lain-lain gitu ya. Itu beberapa beberapa perusahaan semen gitu ya. Itu sudah ada kajiannya. Itu. Jadi kajiannya itu yang meliputi apakah situ ada sisa-sisa biodiversitas atau mungkin fosil begitu ya. Itu udah ada kajian lingkungan dulu gitu biasanya. Baru diambil contohnya di daerah pabrik Indosemen tuh di Gunung di daerah Gunung Sindur ya, Bogor. Gunung Putri, Bogor. Itu ya itu batu gamping gitu ya, satu bukit dikeruk gitu ya. Nah, kalau kerusakan lingkungannya bagaimana? Ya wayahe mau gimana lagi gitu ya. Tapi nah menariknya ya, yang namanya lingkungan batu gamping itu sebenarnya nggak gampang nggak bagus untuk nyimpen air karena dia itu batuannya keras dan biasanya bukan bentuknya nyimpen airnya bukan di pori-pori batuan gitu ya, kayak kalau kita kan batu di daerah Bandung gitu ya ada batu pasir diperas gitu ya keluar airnya gitu. Nah, kalau batu gamping itu nggak bisa nyimpen air, paling di gua-gua yang itu ya di lekahan-lekahan gitu. Ya sebenarnya kalau mau ada waktu itu pernah ada berantem ya itu yang di Lembang ya pegunungan Kendeng Kapur Utara itu eh, sebenarnya itu juga karena dipanas-panasin sih sama LSM situ. Gitu. Jadi sebenarnya pabrik semennya itu ya udah ada kajian geologinya, udah ada izinnya gitu ya. Tapi ya namanya LSM ya mereka taunya itu merusak lingkungan gitu. Padahal udah ada kajiannya gitu. Ya, jadi kita juga harus hati-hati ya. Jangan sampai ya dipanas-panasin gitu ya. Harus tahu ilmunya. Cukup udah terjawab. Ayo anak-anak, ada lagi? Ridho? Ani? Bertanya?
Nah, jadi nanti ya kita tadi ya nanti ada tugasnya gitu ya. Jadi kita field tripnya itu ke wilayah-wilayah tadi ya sejarah geologi. Nah, mungkin nanti akan ada apa? Akan ada tugas-tugas ya meneliti ya kali ya nanti ya akan diterangkan. Tapi kurang lebih begitu. Jadi di sana ada tentang sejarah geologi dan sejarah manusia prasejarah gitu ya. Itu nah itu mungkin ya. Jadi perjalanannya cukup menantang dan mungkin nanti panitia akan menerang sudah dan sedang merumuskan apa yang harus dibawa dan apa yang harus dilakukan di sana. Oke, nah ini pemaparan konten awal gitu. Jadi kalian nanti mungkin harus lebih eksplorasi ya untuk mencari tahu di pustakaan juga ada satu buku Amanat Gua Pawon. Nah, itu bisa jadi sumber rujukan. Nanti pinjam ke perpus ya. Amanat Gua Pawon itu karangan dari kelompok riset Cekungan Bandung gitu ya. Itu ada itu. Jadi di sana ada aspek geologinya, ada aspek budayanya, ada aspek prasejarahnya di buku itu. Oke, ada lagi anak-anak? Sebelum di ini saya serahkan ke moderator. Ya, Pak Alka mau nambahin Bang? Ke depan aja. Hmm? Oh, nanya. Kenapa sekarang yang manusia Austromelanosoid ini malah jadi minoritas kali atau malah hilang gitu dari Indonesia bagian barat gitu? Iya. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka dijajah atau gimana gitu? Ya, sebenarnya itu dari bagian dari penyebaran, gitu ya, penyebaran. Jadi terinikan. Jadi kalau secara ini tadi ya penyebaran. Balik lagi ke yang tadi, Pak ini ke materi yang tadi ya. Ada yang Austro Proto Melayu, Deutero Melayu. Nah ini nih. Jadi secara jumlah gitu ya. Nah ini nih, yang kedua. Nah ini. Nah ini secara jumlah dia Austronesia ini gelombang-gelombang yang terutama yang Deutero Melayu itu ya sangat masif signifikan menyebar di sini gitu ya, menyebar di sini dan mereplace jadi kalau misalnya kan kalau secara teori kan statistik ya hal yang banyak ini yang sedikit gitu yang meninggalnya yang Austronesia-nya maka secara kawin mengawin kan jadi campurannya cuma sedikit. Nah, beda dengan yang tadi Austral melanosoid itu emang lebih banyak di Indonesia Timur. Gitu. Austronesianya sedikit. Jadi yang migrasinya, jalur migrasinya, yang migrasi Austronesia ke bagian timur itu sedikit, hampir nggak ada gitu. Jadi pencampurannya sedikit. Nah, jadi lebih ke komposisi Pak Alka ya gitu ya. Jadi dan satu hal lagi yang di Toro Melayu itu dia membawa peradaban logam gitu ya, lebih maju gitu ya, lebih maju dan lebih punya teknologi punya pertanian ya, sudah ada domestifikasi, jadi sudah mengenal pertanian dan peternakan gitu yang di Toro Melayu. Itu yang membuat kehidupan Nusantara gitu ya di kita ya sudah kalau kita lihat ya di bagian barat itu sudah mengenal teknologi logam, keris itu ya, besi gitu ya. Nah, di bagian Indonesia Timur nggak ada kan pengolahan logam itu. Orang Papua itu masih menggunakan batu gitu ya. Gitu. Sampai sekarang gitu ya. Nah, sampai sekarang nah, itu seperti itu. Jadi teknologinya beda gitu. Itu ya anak-anak. Ada lagi? Yang tadi masih Sundalen ini jalurnya. Nah, zaman es. Jadi menyeberangnya itu kan bertahap antara 40.000 sampai 10.000 ya sebelum Masehi. Nah, jadi dia masih ini kan masih Sundalena di sini. Jadi yang ke sini itu kan sekitar tadi ya 1.500 sebelum Masehi kan gitu ya. Yang di sini. Tapi penyeberangannya sudah dari ini kan. Ini kan masih Sunda masih ini jalurnya. Kalau yang Proto Melayu dan Toro Melayu dia menggunakan perahu. Ya. Oke, ada lagi anak-anak? Ridho, mana Ridho? Saya serahkan tuh ke ini, ke Bulia. Sepertinya udah pada, kalau nggak sudah pada ngerti, sudah pada ngantuk. Ya, terima kasih Pak Alka dan Pak Deden. Kita tepuk tangan. Ini saya mau nanya random nih. Tadi kan
ada sesi pertanyaan. Saya namanya nanya random. Kira-kira teman-teman dapat informasi apa aja nih? Satu dari materi Pak Alka tentang apa? Hah? Apa? Apa? Apa yang disampaikan Pak Alka tadi? Ada yang mau angkat tangan satu? Apa nih? Aduh. Em, perpindahan jalur sungai. Pindahan jalur sungai katanya Pak. Salah satunya. Oke. Pergerakan lempeng. Ada letusan awalnya ada, oh bukan ya, oh kayaknya sama kayak aneh deh, ada letusan gunung berapi yang akhirnya jalur sungai Citarum itu yang awalnya ke situ jadi akhirnya keblok dan akhirnya ngebuat danau, dan sampai akhirnya danau itu bocor dan jadi jalur sungai baru yang beda lagi gitu. Terakhir, enggak terakhir sih, masih materi Pak LK. Satu tempat kita yang mau datengin, namanya apa? Gunung Masigit. Gunung Masigit di mana? Pada Larang. Oke. Selanjutnya materi Pak Deden. Tadi ngomongin apa? Coba. Pengaruh dari air cekungan Bandung. Jadi itu teh ngaruh ke orang-orang yang berada di situ. Orang-orangnya siapa, Rido? Orang-orangnya Austronesia. Dia jenis manusia apa? Enggak, Ibu. Nama manusianya jenis apa? Oh, oke, Homo sapien paling muda atau paling tua? Oke, nanti itu semua keyword-keyword yang akan teman-teman temuin di nanti di field trip. Field tripnya tanggal berapa? Ada yang tahu? Ya, tanggal 22 Desember. Nah, jadi untuk pembekalan memang sengaja ditaruh sebelum ujian. Nah, nanti untuk menjelang hari keberangkatan, teman-teman nanti bisa putar lagi nih acara hari ini gitu untuk mereview materi yang sebagai pembekalan lah gitu. Oke, terima kasih Pak Alka, Pak Deden atas waktunya. Kalau nggak ada lagi, saya izin tutup. Terima kasih semuanya. Semoga selamat menyambut ujian akhir semester. Semoga Allah beri kelancaran, kesehatan, kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.